Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk dalam rukun iman yang pertama, percaya pada Allah. Mengapa ini manusia percaya ada Tuhan? Memang bisa saja ada orang berkata, saya bisa buktikan bahwa tidak ada Tuhan. Memang kita tidak bisa melayani akal dengan akal. Akal yang membuktikan adanya Tuhan, wujudnya Tuhan. Akal orang lain pun yang dia gunakan bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi coba tanya atau coba perhatikan ketika dia dalam krisis. Kalau sakit anaknya, dia pergi ke dokter. Ya. Kalau tidak sembuh, dia ke dukun dulu. Bukti yang paling kuat tentang wujud Tuhan itu di hati manusia. Itu yang paling kuat. Karena waktu dia krisis, itu kaum musyrik juga begitu. Itu Al-Quran gambarkan itu. Bahwa apa? Kalau mereka sudah di laut, ombak membahana dan sebagainya, ketika itu dia tinggalkan semua sembahannya, dia hanya ingat Tuhan. Saya jelaskan sedikit tentang makna Qul huwallahu ahad. Apa itu ahad? Kata ahad berakar dari kata wahdah. Kata ahad yang berakar dari kata wahdah ini serupa dengan kata wahid. Wahid, satu. Tetapi kata ahad berbeda dengan kata wahid. Berbeda dengan kata wahid. Jangan artikan Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Kenapa? Mari kita lihat dulu. Kalau saya berkata begini, satu, bisa tidak terbayang nol? Bisa. Bisa tidak ada penambahannya jadi dua? Kalau saya berkata satu-satunya, bisa tidak terbayang nol? Bisa tidak terbayang dua? Tidak bisa. Ahad itu satu-satunya yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Esa. Menarik untuk kita ketahui bahwa kata ahad itu bisa berfungsi sebagai nama, bisa berfungsi sebagai sifat. Kalau saya berkata begini, Yaumul Ahad, hari Ahad. Ahad di situ sifat atau nama? Nama. Kalau Allahu Ahad, dia jadi sifat. Jadi sifatnya itu ahad. Apa yang berkaitan dengannya semua satu-satunya. Tidak ada duanya. Dan sekaligus tidak bisa tidak ada. Nah itu. Qul huwallahu ahad. Memang Al-Quran juga menyatakan wahid. Ya kan? Ada wa ilahukum ilahun wahid. Wahid di situ maksudnya adalah sifat-sifatnya plus zatnya. Kalau saya berkata bahwa ahad itu hanya menunjuk yang satu-satunya. Kalau saya berkata wahid, maka di situ menunjuk sifat-sifatnya, menunjuk zatnya. Ahad, dia Maha Esa. Allah Maha Esa kan? Kita lihat, Allah Maha Esa. Ada sifatnya atau tidak? Ada. Saya tanya lebih teliti lagi. Allah melihat, ya. Allah mendengar. Dia mendengar dengan pendengaran.
Nah, dia melihat dengan penglihatan. Kan ada basir, maha melihat. Ada faham yang menyatakan kalau Anda berkata Tuhan punya sifat, banyak sifatnya, maka itu berarti banyak Tuhan. Itu paham Mu'tazilah itu. Tuhan itu mendekat dengan zatnya. Ada lagi yang berkata Tuhan punya mata. Nah, ada matanya atau tidak? Nah, ini paham salaf. Ada yang berkata Tuhan punya mata, tetapi bukan seperti mata makhluk. Oke. Jadi saya kembali berkata bahwa populer dalam pandangan kelompok Asy'ariyah bahwa Tuhan punya sifat-sifat yang berbeda dengan zatnya. Ada zatnya, ada sifatnya. Kita kembali. Allah Maha Esa. Yang pertama, Esa dalam zatnya. Tidak ada yang sama dengan zat Tuhan. Dan zat Tuhan itu tidak dari bahagian-bahagian. Saya ambil contoh. Jam tangan satu. Ya. Ada bagian-bagiannya enggak? Nah, Tuhan katakanlah dalam 2 tanda petik satu. Ada bagian-bagiannya atau tidak? Tidak ada. Jam tangan yang satu ini ada rantai, ada kacanya, ada jarumnya, ada ini. Bisa enggak dia jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya? Kalau begitu dia butuh jarum. Kita berkata Tuhan itu Esa dalam zatnya, lantas ada oknum-oknumnya, ada bahagian-bahagiannya, itu berarti Tuhan butuh. Ya kan? Jadi kita percaya bahwa dia tidak terdiri dari bagian. Dia Maha Esa dalam zatnya. Bagaimana itu? Di sini kita nggak tahu tuh bagaimana. Gimana mau dibayangkan itu? Anda cari, gambarkan itu, tidak akan ketemu. Mengherankan. Itu satu. Yang kedua, dia Esa dalam sifatnya. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Bisa jadi ada sesuatu yang sifatnya memiliki nama yang sama dengan nama sifat Allah, tapi substansinya berbeda. Saya beri contoh. Rasulullah itu rahim atau bukan? Rahim, ya kan? Allah sama enggak rahmatnya Rasulullah dengan rahmat Tuhan? Jadi walaupun penamaan dari sifat itu sama, tetapi substansinya berbeda. Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Itu Tuhan. Yang ketiga, ketika Allah berfirman, Ahad. Esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini atau di luar alam raya, kalau ada yang di luar alam raya, kecuali atas izinnya. Dia yang melakukan itu bisa jadi secara langsung atau melalui sistem yang ditetapkannya. Saya ambil ini air, saya tuang begini. Siapa yang menuangnya? Saya yang menuang. Tetapi ini tidak bisa terjadi kecuali atas izinnya. Jadi yang memberi saya kekuatan
memberi saya pengetahuan untuk menuang ini, itu Allah. Tidak bisa sesuatu itu terjadi tanpa izinnya. Nah, itu dia tidak sewenang-wenang. Itu ada sistem yang ditetapkannya. Dia yang menetapkan sistem itu, dan dia kalau mau dia patah sistem itu. Api membakar. Kalau dia mau tidak membakar. Dia Maha Esa dalam perbuatannya. Kita hanya diberi olehnya kekuatan, kemampuan. Kalau mau contoh yang mungkin paling konkret itu, kita mau makan, sudah ada makanannya, kita masukkan ke mulut, bisa dimuntahkan enggak? Anda mau makan, kok muntah? Harus percaya seperti itu. Nah, kita kembali. Antuk minabillah. Percaya pada Allah. Ini rinciannya nih. Sudah 3 ya. Ada yang keempat. Karena dia satu-satunya. Dia Maha Esa. Dalam zatnya. Dalam perbuatan. Sebelum sampai ke sana, saya mau beri ilustrasi lagi. Anda taat pada sesuatu itu, sebabnya apa? Kenapa taat? Kenapa misalnya seorang anak disuruh oleh orang tuanya lakukan ini, lantas dia patuh? Kenapa dia patuh? Bisa jadi karena dia cinta, karena takut. Nah, kalau takut itu, apakah ketakutan itu ada sebabnya atau tidak? Pasti ada sebabnya. Saya tidak mampu menghadapi dia. Karena itu dalam hidup ini, orang yang lemah secara sadar atau tidak harus patuh kepada yang lebih kuat dari dia. Itu hukum alam kan begitu. Posisinya, oh dia itu, saya butuh ini, ada pada dia. Saya dalam posisi lemah, saya patuh. Nah, kalau Anda percaya bahwa dia yang satu-satunya, dia yang memiliki sifat yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, dia yang menguasai alam raya ini termasuk diri Anda. Anda wajar patuh atau tidak? Patuh. Bagus. Sudah patuh. Anda wajar patuh sama dia dan sama yang lain atau tidak? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada satu makhluk kalau ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Ya kan begitu? Nah, ini kita lihat sekarang. Kalau begitu, kepercayaan kita tentang keesaan Allah yang 3 tadi mengharuskan kita patuh hanya pada Dia. Hanya pada Dia. Ibadah itu hanya untuk Allah. Begitu Anda beribadah untuk Allah dan untuk yang lain, dia katakan saya nggak mau. Jadi keesaan dalam kepatuhan, keesaan dalam beribadah kepada Allah. Itu ahad. Kita selesaikan sedikit lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu apa artinya? Samad itu artinya padat. Sangat padat sehingga berpori-pori pun tidak. Kalau sesuatu itu tidak berpori-pori, bisa tidak ada sesuatu yang dalamnya? Bisa tidak ada sesuatu yang keluar darinya? Allahus samad. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berkeringat. Itu satu arti samad. Arti samad yang kedua itu yang populer. Samad itu dalam bahasa berarti tokoh yang diandalkan. Allahu as-samad adalah
wujud yang diandalkan oleh semua makhluk. Dia tumpuan harapan. Anda mau mengharap, Anda boleh mengharap pada manusia, tetapi ketika mengharap pada manusia, arahkan harapan Anda kepada Tuhan. Karena apa? Boleh jadi manusianya, banyak kemungkinan nih, saya mengharap si A bantu saya. Boleh jadi dia tidak mau. Ya. Saya mengharap pada Tuhan, ya Allah gerakkan hatinya biar dia mau. Boleh jadi dia tidak punya. Ya Allah anugerahi dia kekuatan supaya dia bantu saya. Jadi pada akhirnya semua Allahus Samad. Begitu Anda mengharap pada orang lain tanpa mengingat Tuhan, harapan Anda belum tentu terkabul. Itu yang dimaksud Allahu As-Samad. Baru dia katakan lam yalid wa lam yulad. Kenapa dia tidak beranak? Karena anak itu naluri manusia menginginkan anak antara lain supaya namanya kekal berkelanjutan dan anaknya bisa bantu dia. Apa Allah perlu dibantu? Lam yalid sekaligus lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baru akhirnya itu walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan itu artinya setara. Tidak ada yang setara dengan dia. Apa maknanya setara ini? Ada ulama yang mengartikan kufuwan itu artinya istri. Karena pasangan hidup Anda itu harus setara dengan Anda. Jadi itu sama katanya, Allah itu tidak punya istri, tidak punya juga anak. Ayat itu katanya menafsirkan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada lagi yang berkata tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sama dalam kenyataan wujud atau dalam imajinasi Anda. Tidak sama, tidak ada samanya walaupun dalam imajinasi Anda. Imajinasi itu bisa tidak ada wujudnya. Itu saya beri contoh. Itu ada tidak kuda terbang? Ada kuda terbang atau tidak? Gatot kaca ada tidak? Tidak ada ya. Kenapa takut bilang tidak ada? Tidak ada. Tapi manusia ingin menggambarkan ada sosok Superman, ya kan? Jadi dia buat imajinasi. Wujudnya tidak ada, hanya ada dalam khayalan. Ketika Allah berfirman, tidak ada samanya, maka tidak ada samanya dalam kenyataan atau dalam imajinasi Anda. Begitu Anda berimajinasi Tuhan seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan tidak seperti itu. Walaupun dalam imajinasi. Kembali lagi, kalau begitu hakikatnya kita tidak bisa ketahui. Karena tidak ada samanya. Tapi rukun imannya yang pertama ini, Anda harus percaya bahwa dia wujud. Tapi bagaimana dia? Wallahu a'lam. Itu sebabnya Imam Ghazali berkata, kita itu harus mensucikan Allah dari sifat-sifat kesempurnaan yang kita berikan pada Allah. Kita harus mensucikan Allah dari sifat kesempurnaan yang kita berikan pada Allah. Karena sifat kesempurnaan yang kita berikan pada Allah itu belum begitu Allah. Saya beri contoh lagi. Ada satu anak datang pada ayahnya. Ayah, saya dapat permen banyak sekali. Oke. Dapat permen banyak sekali. Buat ukuran anak, boleh jadi itu 20 ya. Kalau menurut ukuran Anda 20 itu banyak atau tidak?
Masih sedikit dong. Sekarung baru banyak. Ya. Kalau pabrik permen, sekarung belum banyak, ya kan? Jadi kita manusia ini betapapun kita sudah memberikan pada Allah sifat yang sesempurna mungkin menurut ukuran kita, itu bandingannya masih sama dengan anak yang menyatakan bahwa itu banyak. Jadi kata Imam Ghazali, kita puji Allah. Kita katakan dia maha kaya, dia maha ini. Anda bayangkan kekayaannya, betapapun banyaknya kekayaan Allah yang terbayang dalam benak Anda, itu masih bukan itu. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu saya kira sekelumit dari pengertian kita harus percaya pada Allah. Nah, tinggal kita ukur benar-benar percayanya atau tidak. Nah, itu dari saat ke saat ini harus diisi. Itu sebabnya Nabi bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Kaifa nujaddid imanana? Bagaimana? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah.